Baik, selamat malam dan selamat datang kepada seluruh jemaat di wilayah 5. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui Zoom ini untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani kita pada malam yang kelima. Sebelumnya, saya ingin mengajak kepada kita semua yang telah hadir di pertemuan ini untuk boleh mengaktifkan video kita supaya kita dapat saling memandang dengan penuh sukacita, meskipun kita terpisah oleh jarak, tapi kita boleh tetap berasa dekat. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengaktifkan kameranya. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Lagu pembuka akan dipandu oleh Jemaat Pondok Ungu. Doa buka dipimpin oleh Bapak Glenn Karinda dari Jemaat Cakung. Berikutnya, pekabaran kesehatan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Afera Simbolon. Lagu pujian dibawakan oleh Jemaat Malaka Jaya. Dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni Wenas. Lagu tutup dipandu oleh Jemaat Cakung. Dan doa tutup akan dipimpin oleh Bapak Thomson Manik dari Jemaat HPR. Kemudian kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak M. Tambah. Kami juga mengingatkan kembali kepada saudara-saudari yang memiliki pertanyaan mengenai pekabaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan kemarin malam, maupun juga yang akan kita dengarkan nanti, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chat room pada Zoom ini, atau juga boleh menyampaikan pertanyaannya melalui Pak Pendeta di jemaat masing-masing. Baik, mari kita memulai kebaktian kebangunan rohani kita pada malam hari ini dengan mengundang Roh Suci untuk hadir di tengah-tengah kita melalui doa di dalam hati. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu buka dari lagu Sion nomor 188, Ku Sembah Juru Selamat. Kita sama-sama bernyanyi dari tempat kita masing-masing, dan lagu buka akan dipandu oleh Jemaat Pondok Ungu. Aku tak ingin hidup
Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Om. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, di malam yang indah ini lagi Tuhan, kami umat-umat-Mu, Gereja Masih Advent hari ke-7, wilayah 5, datang bersyukur kehadirat Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami, sehingga kami boleh tiba di malam hari yang indah ini penuh dengan sukacita. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam seri KKR malam yang kelima di malam hari ini, agar setiap firman yang kami dengar, pujian yang kami nyanyikan, dan doa-doa yang kami layangkan ke hadirat-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan bersama dengan kami di dalam acara demi acara yang akan kami lalui. Melalui pelajaran kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Afera Simbolon, Tuhan berkati hamba Tuhan ini, pakai dia Tuhan, agar pelajaran kesehatan yang dia akan sampaikan boleh berguna bagi kami. Kami boleh praktekkan dan kami boleh hidupkan, dan kami umat-umat Tuhan boleh sehat sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu juga dengan pembicara kami pada malam hari ini, Pendeta Roni Wenas. Tuhan urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus. Pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap firman yang akan dibentangkan sebentar, kami yang mendengarkan boleh dikuatkan. Tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini Tuhan berkati, agar mereka boleh mengerti, mereka boleh dikuatkan, dan kami yakin dan percaya mereka boleh mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati perangkat-perangkat elektronik yang kami pergunakan, khususnya untuk internet kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, dijauhkan dari halangan-halangan yang ada, agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, menjadi kepujian, hormat bagi nama-Mu. Kami mau sambut berkat-Mu melalui pelajaran kesehatan. Kami mau sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan di malam hari ini. Karena doa ini kami sudah layangkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kami mengingatkan kepada saudara-saudari yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, boleh ditransfer ke rekening Bendahara Wilayah 5. Ada bisa ditransfer lewat ATM BCA dengan nomor rekening 607039154. Juga ada Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-000-4789-509 atas nama Istiningsih. Baik, pada kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan pekabaran kesehatan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Afera Simbolon. Ya, terima kasih kepada Saudari Stevi Tobias atas perkenalannya. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangkaian KKR kita. Hari ini hari kelima ya, hari kelima. Pada malam pertama kita sudah belajar tentang CPR. Malam kedua kita belajar tentang nutrisi. Lalu berikutnya kita belajar tentang pertarakan, dan berikutnya kemarin kita belajar tentang cairan ya, kebutuhan tubuh kita tentang air. Nah, pada malam hari ini kita juga akan belajar tentang sesuatu yang penting juga ya, penting. Jadi satu rangkaian dalam New Start kita. Bapak Ibu tahukah bahwa selama kondisi pandemi sudah 2 tahun ya, mau 2 tahun ya, siapa yang bisa dijawab dalam hati masing-masing, siapa yang berat badannya bertambah? Bisa tunjuk tangan dan jawab dalam hati, siapa yang berat badannya justru malah
turun dan dapat berat badan yang ideal. Siapa itu? Kita jawab dalam hati masing-masing. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya akan bahas tentang olahraga, tentang exercise. Apakah saudara-saudara tahu bahwa Hari Olahraga Nasional itu jatuh pada tanggal 9 September. Jadi tanggal 9 September itu adalah Hari Olahraga Nasional. Ya, pemerintah juga sudah menggaungkan Hari Olahraga Nasional ini dengan motonya tiada hari tanpa olahraga. Jadi tiada hari tanpa olahraga artinya ya olahraga setiap hari. Ini merupakan bukti saudara-saudara bahwa betapa pentingnya olahraga itu ya bagi kehidupan kita sehari-hari, bagi kehidupan berbangsa bahkan bernegara. Jadi saudara, olahraga itu ternyata mencakup berbagai macam dimensi ya, baik dimensi sosial, politik, pendidikan, kesehatan, prestis suatu bangsa, dan alat persatuan dan sebagainya. Nah, melihat begitu pentingnya olahraga bagi kehidupan bangsa, bagi kehidupan bernegara, maka sudah sepantasnya kita seharusnya menggaungkan tiada hari tanpa olahraga ini sampai ke masyarakat terkecil pun ya, ke pelosok-pelosok. Jadi kita harus berolahraga dalam bentuk apapun ya, berbagai macam bentuk olahraga. Saya akan coba share. Belum slide share ya. Sebentar. Sudah ya Steffi ya? Sudah terjelas ya? Ya, olahraga. Jadi apa yang disebut dengan olahraga itu Bapak Ibu? Henry Ford. Siapa yang tidak tahu dengan nama Henry Ford ini? Henry Ford ini adalah pendiri otomotif ya, mobil Ford ya, yang ternama dari Amerika. Dia katakan dalam bahasa Indonesianya, olahraga itu sepertinya omong kosong. Kalau kamu sehat, kamu tidak membutuhkannya. Dan kalau kamu sakit, nggak mungkin melakukannya. Ya, jadi Bapak Henry Ford ini orang yang penuh dengan quotes-quotes memotivasi ya, kata-katanya itu sangat memotivasi lingkungannya, orang-orang. Jadi katakan olahraga itu omong kosong. Kalau kamu sehat, kamu seperti nggak perlu ya, nggak membutuhkannya. Kalau kamu sakit ya kamu nggak akan melakukannya. Jadi dengan kata lain, kita harus apa, saudara-saudara? Kita harus ketika kita sehat ya baiknya kita olahraga sebelum kita sakit dan kita tidak bisa melakukannya. Apakah olahraga itu termasuk barang yang mahal? Ya, banyak dari kita ya nggak ada waktu, males, nggak bersemangat ya. Malah ada yang mengatakan, aduh saya terlalu gemuk untuk berolahraga, sepertinya agak susah. Nanti saya malah sakit. Udah tua, saya sudah tua, nggak mungkin lah saya berolahraga. Banyak kita yang beranggapan seperti itu. Jadi malas berolahraga dan tidak melakukan olahraga sama sekali setiap hari. Jadi olahraga itu saudara-saudara bisa dikatakan sebagai sirup bagi energi Anda. Boleh misalnya kita nih siang-siang hari lagi berkegiatan, tiba-tiba kita sudah panas-panas disuguhi oleh minuman sirup ya. Kita minum sirup dingin itu, kita merasa apa? Segar kembali, kita merasa energik lagi. Begitu juga dengan olahraga, saudara-saudara. Merupakan sirup bagi energi Anda. Ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, kita menambahkannya aktivitas kita hari-hari itu dengan olahraga, itu menjadi apa? Sirup dalam energi Anda. Kita akan lebih bersemangat lagi dalam menjalani aktivitas setiap hari. Nah, olahraga juga merupakan perilaku hidup sehat ya. Jadi Bapak Ibu, apakah manfaat olahraga itu? Apa sih? Apakah olahraga ada gunanya? Dikatakan manfaat itu satu, akan meningkatkan kemampuan otak ya, akan meningkatkan konsentrasi, membantu menunda proses penuaan. Menunda ya, karena proses penuaan itu adalah proses yang pasti, tetapi membantu menunda.
Jadi jalannya itu tidak terlalu cepat ya, tidak seperti jalan tol, tidak cepat. Jadi menunda proses penuaan. Menghilangkan stres ya, dan mengendalikan amarah. Nah, coba di sini siapa Bapak Ibu yang gampang-gampang stres, gampang-gampang marah? Siapa tahu perlu olahraga. Yang kemudian menjaga kesehatan dan mencegah berbagai macam penyakit. Dan tentunya membuat tidur lebih nyenyak, lebih enak kalau kita tidur sebelumnya kita berolahraga. Ada keuntungan-keuntungan fisik dalam keuntungan kalau kita berolahraga fisik. Nah, di sini ada gambar orang yang menyapu ya. Apakah menyapu, mengepel, kerja di rumah itu merupakan olahraga? Nah, dikatakan olahraga itu apa? Menghasilkan lebih banyak energi ya. Ketika kita berolahraga, kita akan menghasilkan lebih banyak energi. Bisa lihat dari ilustrasi gambar yang saya berikan, ada seorang laki-laki ya, tua nih sepertinya karena rambutnya tinggal 3 helai, udah orang tua nih. Dia bisa mengangkat bola dunia, mengangkat dunia. Artinya ketika kita berolahraga menghasilkan lebih banyak energi, akan kuat untuk menjalani apapun, aktivitas apapun, kita akan kuat, akan lebih berenergi. Tadi dikatakan olahraga akan mengatasi banyak penyakit ya. Contohnya, ini hanya contoh sebagian saja. Kita bisa mengatasi obesitas, yaitu kelebihan berat badan. Obesitas ini di atas overweight ya Bapak Ibu. Jadi ada ideal, ada overweight, dan obesitas. Obesitas juga ada grade-grade-nya, ada grade 1, ada grade 2, tergantung dari BMI-nya. Lalu akan mengatasi apa? Tekanan darah tinggi, akan mencegah penyakit jantung dan stroke, akan mencegah penyakit gula atau diabetes mellitus, osteoporosis, kanker usus besar, ansietas, dan depresi. Nah, olahraga juga dikatakan di sini meringankan gejala-gejala Alzheimer. Bapak Ibu tahu Alzheimer itu apa? Alzheimer itu adalah penyakit otak ya, dia itu progresif, dia akan membuat seorang itu menurun untuk daya berpikirnya, untuk mengingatnya, lalu dalam perilaku sehari-hari ya, itu sangat menurun. Nah, olahraga itu sangat meringankan gejala-gejala Alzheimer. Nah, Alzheimer ini sering mengena pada orang yang berumur 60 tahun ke atas, 60 atau 65 tahun. Dia juga akan belajar untuk memperbaiki keterampilan untuk berkomunikasi. Jadi ada riset, ada 2 grup pasien Alzheimer. Dia mengungkapkan bahwa lebih dari 40% yang mengikuti program olahraga hanya jalan kaki. Jadi ada perkembangan ya, perkembangan signifikan dalam keterampilan berkomunikasi. Dikatakan juga olahraga akan memperbaiki kesehatan mental. Ada studi pada orang yang berumur menengah 50 tahun sampai 80 tahun ke atas dan yang menderita penyakit Alzheimer. Ya, dikatakan ketika mengikuti program olahraga aerobik ya, ini aerobik ternyata perbaikan memorinya sangat signifikan. Nah, keuntungan terpenting dari olahraga yaitu apa? Untuk jantung, saudara-saudara. Dia akan memperkuat jantung kita. Jantung kerjanya akan lebih efisien dan akan memompa lebih banyak darah dalam 1 kali denyutan. Hasil-hasilnya jika kita berolahraga, olahraga yang rutin ya, tidak belang-bontang, artinya tidak rajin terus istirahat, rajin terus istirahat lagi berapa bulan, dikatakan denyut nadi istirahat itu akan lebih rendah, yang biasanya 90 menjadi 70 kali per menit, dan akan menghemat 28.000 denyut per hari, atau menghemat denyut jantung 10.500 sekian juta kali per tahun. Nah, bagaimana cara olahraga yang benar, Bapak Ibu? Cara olahraga yang benar seperti apa? Kita lihat dari waktunya, ya, waktunya. Penelitian dari Mayo Clinic Amerika dikatakan bahwa individu yang melakukan aktivitas olahraga pada pagi hari itu akan memiliki energi dan semangat yang lebih baik. Dan dikatakan juga olahraga sore juga baik karena suhu tubuh manusia diketahui berada pada tingkat yang tertinggi sehingga otot-otot kita itu akan lebih fleksibel. Tapi jangan malam hari, saudara-saudara. Ya, jangan malam hari, sore hari dan pagi hari. Nah, apa yang kita lakukan sebelum kita berolahraga? Kita harus tahu dulu, saudara, pilihlah olahraga yang nyaman. Jangan karena ikut-ikutan ya, karena melihat teman, karena melihat saudara, dia olahraganya begini-gini keren nih, jadi ikut-ikutan. Kita harus memilih olahraga yang sesuai dengan
badan kita. Kita harus pilih olahraga yang nyaman. Lalu kita harus kalau bisa ya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter, ada dokter olahraga ya, olahraga apa yang cocok. Ini biasanya dilakukan untuk memang orang-orang yang sudah ada penyakitnya ya. Frekuensi olahraga 3-5 kali ya per minggu. Nah, dan dikatakan jangan olahraga setelah makan kenyang. Jadi Bapak Ibu jangan olahraga setelah makan kenyang. Kita makan nih sekarang, makan kenyang, lalu 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian kita langsung olahraga. Jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita makan, semua aliran darah itu akan terkonsentrasi ke saluran pencernaan, ya, ke saluran pencernaan. Jadi ketika kita berolahraga setelah kita makan kenyang, apa yang terjadi? Kita bisa muntah, mual muntah, bisa terjadi kram otot, ya. Terjadi tarikan karena kan ketika olahraga otot-otot perut itu akan dipaksa untuk bekerja, sedangkan saluran pencernaan sedang mengolah makanan yang kita makan. Jadi jangan olahraga setelah makan kenyang. Boleh, tetapi setelah 2 jam lebih ya. 2 jam lebih baru boleh kita berolahraga. Nah, saat berolahraga, jangan berolahraga sampai lelah. Ya. Jangan berolahraga sampai lelah. Dan kembalilah ke aktivitas secara bertahap. Jadi harus ada cooling down-nya terlebih dahulu. Lalu mulai semampunya ya. Mulai mungkin dari awalnya ini untuk orang yang tidak pernah berolahraga, misalnya 15 menit dulu, besoknya lagi atau berapa hari kemudian tambah lagi 20 menit, 30 menit seperti itu ya. Jadi harus bertahap. Dikatakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu perlu waktu setengah sampai 1 jam ya untuk membakar lemak. Nah, setelah olahraga seperti apa? Setelah olahraga kita akan kenyang setelah berolahraga. Jadi kita makan yang lunak-lunak dulu, boleh kita makan buah. Dan minumlah air putih secukupnya ya. Air akan membantu mengganti cairan yang hilang ketika kita berkeringat. Nah, dikatakan olahraga reguler, kita harus melakukannya secara rutin ya, harus konsisten. Kita tidak perlu membuat olahraga untuk kita menjadi seorang atlet ya. Tidak perlu membuat kita menjadi super fit ataupun menjadi terkenal. Kita berolahragalah supaya sehat, berolahragalah secara reguler. Nah, jenis olahraga apa yang mudah dan aman, saudara-saudara, untuk kita lakukan? Ada 3 jenis olahraga umum ya yang memang dianjurkan. Yang pertama yaitu aerobik atau ketahanan, yang ketiga fleksibilitas, dan yang kedua fleksibilitas, yang ketiga baru membangun kekuatan. Fleksibilitas ini supaya fleksibel ya, fleksibel seperti yoga ya, itu fleksibilitas. Nah, dikatakan jalan kaki itu olahraga yang paling murah ya, olahraga yang paling murah dan harusnya mudah dilakukan karena memang biasa kita berjalan kaki. Olahraga sederhana yang dapat Anda lakukan setiap hari. Bapak Ibu tahu mungkin di sini ada anak muda ya yang suka searching tentang diet ya. Ada artis tuh yang memang bisa turun berat badannya dengan olahraganya apa sebenarnya? Hanya dengan jalan kaki. Olahraga 45 menit sehari jalan kaki tanpa keringat, tanpa ngos-ngosan, itu bisa turun berat badannya. Tapi diingat juga kita harus jaga pola makan kita. Jangan, wah saya sudah berolahraga nih tiap hari 45 menit sehari, tapi makannya tetap dihajar, itu tidak akan turun, tidak akan benar berat badannya ya. Jika jarak sekolah atau tempat kita bekerja cukup dekat, kita bisa berjalan kaki ya untuk sampai ke sekolah atau tempat kita bekerja. Olahraga kedua yang mudah dan harusnya bisa dilakukan oleh kita semua itu adalah berlari ya. Olahraga ini tidak sulit dilakukan. Apalagi kita tahu ya wilayah 5 ini kan letak gerejanya dekat-dekatan, dekat dengan BKT. Itu ada jogging track ya, track untuk berlari itu baik sekali untuk kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya. Dikatakan berlari olahraga ini sangat baik untuk massa otot dan juga untuk membakar kalori dalam tubuh. Nah, yang ketiga olahraga yang ketiga tadi jalan, berlari, dan yang ketiga adalah senam. Olahraga ini dapat dilakukan oleh semua kalangan usia Bapak Ibu dan manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh untuk menjaga kebugaran setiap harinya. Nah, Dr. Kenneth Cooper ini adalah pendiri gerakan aerobik. Dia mengatakan menganjurkan untuk olahraga intensitas rendah.
Dia juga mengatakan 40% pelari itu lari 1 sampai 20 mil per minggu itu akan menderita gangguan sendi atau otot-otot. Saya tidak mengatakan jangan berlari, tapi berlari juga baik dan memang harus ada dosisnya ya. Kita harus tahu seberapa jauh kita berlari, kita harus mengukur kekuatan kaki kita ya, kemampuan kita. Tapi dikatakan aerobik adalah baik untuk dilakukan oleh semua kalangan. Menurut buku dari Council on Health halaman 200 dikatakan tidak ada olahraga yang dapat mengambil tempat dari jalan kaki. Itu akan memperbaiki sirkulasi darah kita. Jadi memang olahraga yang terbaik itu adalah jalan kaki, saudara-saudara. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita boleh memulai satu program kita. Kita boleh kalau mungkin kita merasakan kita agak terkendala ada penyakit dalam tubuh kita, kita cek dokter ya. Kita mulai pelan-pelan untuk melakukan olahraga. Ada namanya olahraga low impact ya, Bapak Ibu. Kita bisa, apalagi sekarang semua sudah melek gadget ya, anak-anak juga kita bisa buka YouTube. Banyak di situ program-program olahraga low impact ataupun apapun, sampai untuk anak-anak juga banyak olahraganya. Jangan lupa adakan pemanasan ya. Jenis olahraga juga sangat penting dan berapa lama kita berolahraga, program perenggangan juga dan harus dilakukan pendinginan. Jadi Bapak Ibu ingat keuntungan olahraga akan cepat hilang bila seseorang itu menjadi tidak aktif. Yang diminta di sini adalah konsistensi. Ya, kita harus melakukan olahraga secara reguler untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, ini sebentar ya. Bagaimana kita tahu sampai mana denyut jantung itu yang baik untuk kita melakukan olahraga. Bapak Ibu tahu ya, ketika kita berolahraga, sebelum, saat berolahraga, dan setelah berolahraga, itu bagaimana? Kita bisa mengukur denyut jantung kita ya. Ketika kita berolahraga atau lari atau treadmill, itu pastinya apa? Akan terpacu lebih cepat. Denyut jantung maksimal itu rumusnya seperti apa? Ini saya coba paparkan, 220 dikurang umur. Contohnya, ini kita ambil contoh umur 50 tahun. Jadi, denyut jantung maksimalnya adalah 220 dikurangi 50, yaitu 170 ya. Denyut jantung maksimal ketika berolahraga. Nah, yang baik itu seperti apa? Kita harus ada batas bawah dan ada batas atas. Capailah 60-80% untuk denyut jantung maksimal ketika melakukan olahraga. Cara menghitungnya seperti ini, ya. Jadi ada batas bawahnya. Jadi untuk umur 50 tahun, nah ini ada batas atasnya itu 136 ya. Ketika sekarang juga banyak ya yang mempunyai smartwatch ya. Atau jam tangan kesehatan itu bisa mengukur denyut jantung kita ketika kita berolahraga atau ketika kita beristirahat. Untuk umur 50 tahun, denyut jantung maksimalnya ada 136. Jadi ketika sampai 140 sampai 150 itu kalau bisa kita langsung istirahat, Saudara. Ya, kita jangan paksakan karena itu nanti akan berakibat buruk bagi kesehatan kita. Nah, cara sederhana untuk memastikan bahwa olahraga kita itu cukup seperti apa? Yang pertama, apabila kita merasa lebih baik ketika kita berolahraga, itu artinya kita cukup. Kalau kita berasa tambah tidak enak, berasa tambah sakit ya sana-sini, sakit kan kaki, tangan, itu artinya kita sudah berlebihan dalam berolahraga. Bila tidak merasakan perubahan, itu berarti Anda belum berolahraga ya. Jadi jangan katakan menyapu, mengepel, nyuci, ya, itu termasuk olahraga atau tidak ya, kita bisa jawab ya. Nah, jadi saudara-saudara, akhir dari pelajaran kita malam hari ini, haruslah kita berolahraga secara rutin, secara konsisten setiap hari. Kalau kita bisa naik tangga, baiknya kita naik tangga karena itu termasuk olahraga ya. Berjalanlah, jangan berkendaraan kalau bisa kita jangkau tempat yang kita tuju. Bolehlah kita berolahraga dengan musik ya, kita pakai earphone, itu akan menambah semangat dalam berolahraga. Kita bolehlah bermain atau berolahraga dengan anak-anak, dan mungkin anak-anak muda bisa bergabung dengan klub-klub kesehatan untuk supaya kita lebih semangat lagi dalam berolahraga. Demikian pelajaran yang saya bisa bawakan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih untuk Dr. Afera yang telah menyampaikan pekabaran kesehatan pada malam hari ini, yang telah mengingatkan kita kembali bahwa betapa pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Malaka Jaya. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Renungkan kasih ajaib di janjinya bagi engkau dan aku. Diampuninya semua yang berdosa, dosa engkau dan aku. Pulang, pulang, kau yang lelah, pulanglah. Dengan lemah lembut Yesus memanggil, panggil pulang ke rumah. Pulang, pulang, kau yang lelah, pulanglah. Dengan lemah lembut Yesus memanggil, panggil pulang ke rumah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan untuk lagu pujian yang telah dibawakan, kiranya dapat meningkatkan iman kerohanian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni Wenas. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu tema kita dari tempat kita masing-masing yang akan dipandu oleh panitia KKR. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Giatlah dengan tugasmu, minta dan terima kuasa.
Selamat malam buat kita semua, puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali walaupun melalui Zoom ini, kita boleh berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas lagu pujian dan lagu tema. Begitu juga pelajaran bagaimana pentingnya olahraga dari Dr. Afera Simbolon. Terima kasih oleh karena kita boleh berkumpul. Kita puji syukur, ini adalah malam yang ke-6, di mana kita boleh mengikuti satu seri pelajaran Janganlah Gelisah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan, kita sering gelisah. Dan kalau kita menghadapi suatu cobaan, kita was-was, kita gelisah. Dan ada juga, saudara, orang gelisah karena ada yang dia ingin tahu. Nah, kita akan pelajari malam ini bagaimana seorang ahli agama yang gelisah sampai-sampai dia ingin bertemu dengan seorang yang bernama Yesus. Baik, kita akan share screen. Apa sudah bisa terlihat share screen-nya? Sudah, Pak Pendeta. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Ya. Tuhan memberikan jawaban kepada seorang ahli agama yang bernama Nikodemus. Bahwa ketika dia gelisah, dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mengajak dia untuk lahir kembali. Lahir kembali, ya, di mana Tuhan ingin menjadikan baru di dalam hidup kita. Ya, kalau kita melihat satu keluarga, lalu keluarga itu memiliki seorang anak atau baru saja melahirkan, ya, sangat menggemaskan, ya, lahir kembali, lahir baru. Seorang yang bernama Nikodemus, pemimpin agama, bertemu dengan Yesus, ingin tahu apa yang menjadi kebutuhan dia bisa dijawab. Karena dia sudah gelisah sekian lama. Dan mau bertemu dengan Yesus, dia malu karena dia seorang pemimpin agama. Bagaimana seorang pemimpin agama bertemu dengan tukang kayu yang bernama Yesus? Anak tukang kayu. Tapi akhirnya dia bertemu dan Yesus memberikan waktu di malam hari. Dan pada waktu bertemu, Yesus memberikan satu jawaban untuk kegelisahan di hatinya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, bila mana Yesus mengatakan ini kepada Nikodemus, Nikodemus mengerti, ya, walaupun dia memberikan jawaban bagaimana seorang yang sudah dewasa, apakah dia harus masuk ke dalam kandungan ibunya lalu lahir kembali? Lalu Yesus mengatakan, masakan engkau seorang pemimpin agama tidak tahu maksud kalimat ini? Jelas bahwa ini adalah satu lahir kembali, artinya bertobat, menyerahkan diri, menyerahkan hati kepada Tuhan dengan satu kerinduan bahwa Yesus akan menolong seseorang bila mana dilahirkan kembali. Nah, saudara, di dalam Alkitab, lahir kembali oleh air dan roh adalah baptisan. Dan seorang yang mau dibaptis, dia paling sedikit ada 3 hal yang menjadi syarat buat dia. Yang pertama, yaitu dia harus belajar. Ya, belajar, yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi seorang yang akan dibaptis, dia harus menjadi murid. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu percaya. Markus 16 ayat 15. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Jadi seorang yang mau dibaptis, dia harus percaya tentang firman yang sudah diajarkan.
dan percaya oleh karena dia menyadari dia membutuhkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, bertobat. Kisah 2 ayat 38. Ketika itu Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi seorang yang mau dibaptis, dia belajar, dia sudah mendengar KKR, dia mendengar nasihat-nasihat, dan dia mendengar melalui pelajaran di care group. Dia sudah pernah belajar juga mungkin oleh pendeta langsung dengan Bible study. Dan dia saat yang sama dia percaya, lalu dia bertobat. Bertobat itu artinya merupakan bahagian di dalam dia mengambil keputusan, saya ingin berubah. Walaupun pada saat itu dia mungkin tidak langsung berubah, tapi cara pikir dan cara pandang berubah oleh karena Roh Kudus menjamahnya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat baptisan adalah sebuah simbol dari komitmen kita, kesetiaan kepada Yesus Kristus. Jadi ketika seorang dibaptis, ini adalah lambang daripada komitmen seseorang dan pernyataan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Karena ketika seorang dibaptis, dia menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Oke, tadi kita sudah sebutkan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan sudah memberitahukan untuk semua orang mendapat pelajaran dari firman-Nya dan kemudian menjadi pengikutnya. Di dalam Alkitab dikatakan lebih dari 80 kali kata baptisan ini diucapkan atau disebutkan dalam Perjanjian Baru. Kemudian ketika kita dibaptis, kita sementara mendeklarasikan kesetiaan kita. Kenapa menggunakan kata deklarasi? Karena artinya kita mengumumkan, kita mengambil sikap, kita menunjukkan di pihak mana saya berada atau kita berada. Nah, sekarang pertanyaannya, karena sekarang banyak sekali metode-metode baptisan. Berapa banyak metode baptisan menurut Alkitab? Mari kita buka di dalam Alkitab kita, dikatakan di sana. Sebelum kita masuk kepada ayat Alkitab, karena ada baptisan, masih anak-anak sudah dibaptis dengan cara dipercik, ya, atau hanya disiram air sedikit. Tapi kita akan lihat bagaimana Alkitab mengatakan berapa jenis baptisan. Dalam Efesus 4 ayat 5 dikatakan, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Nah, sering orang Kristen menafsirkan satu baptisan hanya satu kali dibaptis. Bukan. Ayat ini mengindikasikan sebagaimana sebelumnya, yaitu satu Tuhan, bukan lain Tuhan, hanya satu Tuhan. Kemudian satu iman, hanya jenis iman yang ada. Nah, jadi satu baptisan artinya satu jenis baptisan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menghadapi yaitu berbagai macam baptisan, tapi sebenarnya menurut Alkitab hanya ada satu jenis baptisan. Baik, kita lihat bagaimana Yesus dibaptis. Untuk mengetahui satu jenis baptisan yang benar, kita lihat contoh daripada Yesus sendiri. Markus 1 ayat 9, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Di Sungai Yordan artinya airnya banyak. Sungai Yordan, ya, air yang banyak. Dan waktu itu Yesus seluruh badannya basah. Ya. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Matius 3 ayat 16 dan 17. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kalimat bahwa Yesus turun ke dalam air lalu keluar dari air, artinya dirinya dicelupkan secara keseluruhan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan,
Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika Yesus sudah dibaptis, maka datang Roh Kudus seperti burung merpati, dan ada suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus datang untuk dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi dia memberikan teladan kepada pengikut-pengikutnya. Kalau mau masuk dalam kerajaan surga, seperti yang dia katakan kepada Nikodemus, mereka harus dilahirkan oleh air dan roh, atau dibaptis. Dan Yesus lakukan itu untuk memberikan teladan bagaimana mengikut Allah. Umat percaya untuk berabad-abad telah mengalami kebahagiaan dengan membuat komitmen sepenuhnya kepada Kristus melalui baptisan. Ya, seorang sida-sida dari Ethiopia atau pegawai istana dari Ethiopia, dia sepanjang perjalanannya, dia suka membaca kitab perjanjian lama. Dan ketika dia dapati bahwa ada satu ayat yang dia tidak mengerti dan ragu, maka Roh Kudus mengambil yaitu Filipus untuk bertemu dengan dia. Dan di perjalanan itu Filipus menerangkannya. Akhirnya dia percaya dan dia katakan, lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi seperti tadi, ya, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Jadi ketika sida-sida Ethiopia itu menyadari bahwa dia membutuhkan juru selamat dan mau menerima baptisan, maka Filipus mengatakan jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi syarat untuk baptisan adalah percaya kepada firman Tuhan. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sida-sida Ethiopia itu percaya kepada firman Allah yang menceritakan Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Oke, saudara, dari sini kita bisa dapati baik dari cerita Yesus maupun sida-sida dari Ethiopia pada waktu dibaptis, bahwa yang membaptis maupun yang dibaptis turun ke dalam air. Kalau dipercik, tidak perlu turun dua-duanya ke dalam air. Kalau hanya disiram, tidak perlu turun dua-duanya ke dalam air. Tetapi ini adalah teladan yang diberitahukan bahwa Alkitab mengajarkan baptisan itu diselamkan seluruhnya. Ya. Kebenaran mengenai baptisan. Seorang Ethiopia menerima Kristus. Baptisannya mengindikasikan dia mengambil sikap secara publik. Dia tidak malu mengakui Yesus. Kemudian orang Ethiopia itu dan Filipus masuk ke dalam air. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bahwa ketika seorang dibaptis, yang membaptis maupun yang dibaptis sama-sama masuk ke dalam air. Artinya seorang yang dibaptis itu dibenamkan secara keseluruhan. Tidak dipercik, tidak disiram, atau dengan cara yang lain. Orang Ethiopia tersebut sepenuhnya dibenamkan di dalam air. Nah, kita melihat dari kata, yaitu etimologi, ya, arti kata baptisan. Apakah artinya? Dalam bahasa Yunani, baptisan itu dari kata baptizo, ya. Lalu bahasa Inggris tidak diterjemahkan, tapi disadur, di baptize. Lalu Indonesia juga tidak menerjemahkannya. Karena itu digunakan baptis dari kata baptizo. Apa artinya dalam bahasa Yunani baptizo itu? Artinya dibenamkan. Dibenamkan dalam air. Jadi saudara-saudara, ketika kita dibaptis, kita bukan dipercik atau disiram, tapi kita dibenamkan secara keseluruhan. Nanti kita akan lihat apa makna baptisan itu. Kenapa dibenamkan secara keseluruhan. Baptisan bukan berarti Anda sudah sempurna, namun berarti Anda berkomitmen. Ada seorang yang mau ambil keputusan, aduh, saya masih banyak kekurangan. Oh tidak. Justru Yesus mengatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat.
maka aku akan memberikan kelegaan. Seseorang yang mau dibaptis, dia sudah belajar percaya. Memang dia masih ada pergumulan dan kekurangan, tapi bukan berarti dia harus sempurna dulu baru dibaptis. Tidak. Dia seorang yang sedang komitmen dan menyadari kesalahannya dan mau komitmen mengikut Tuhannya. Kemudian baptisan bukan juga akhir dari kehidupan Kristen. Ini adalah satu permulaan. Ketika saudara dan saya sudah dibaptis, ini bukan selesai, masih terus perjalanan kerohanian kita. Kehidupan yang terus bertumbuh, pergumulan, tapi bisa menang bersama dengan Yesus. Kemudian baptisan juga memberi pengertian baru akan kebebasan. Seorang yang dibaptis, artinya dia menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Dosa-dosanya yang selama ini dia sudah perbuat, atau kesalah pengertian terhadap firman Tuhan dia sudah buat, sekarang boleh disingkirkan, dibebaskan melalui baptisan. Karena dia terima Yesus. Baptisan juga memberikan kita kuasa rohani baru dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus yang datang. Sebagaimana Yesus waktu dibaptis keluar, ada Roh Kudus yang menghampirinya. Begitu juga seorang yang dibaptis, dia diberikan kuasa yang baru. Karena dia menerima kehadiran Roh Kudus dengan senang hati dalam hatinya. Ada kuasa rohani yang baru. Seorang yang menerima baptisan yang kudus. Apakah yang terjadi ketika kita dibaptis? Baik, setiap dosa diampuni. Kisah Para Rasul 2:38. Kemudian yang kedua, Roh Allah diberikan kepada kita. Kepada mereka yang menerima baptisan, Roh Allah diberikan. Kemudian yang ketiga, kita diadopsi dalam keluarga Allah. Kita bagian dari keluarga Allah ketika kita menerima Yesus di dalam baptisan yang kudus. Betapa indahnya menjadi keluarga Allah. Kalau kita diangkat menjadi keluarga presiden, wah senang sekali. Tapi ini bukan sekedar presiden, tapi ini adalah raja di atas segala raja alam semesta. Pemerintah alam semesta. Dan kita menjadi keluarganya. Suasana yang sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan mata iman, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Diadopsi menjadi keluarga Allah. Kemudian Alkitab mengatakan, apakah seorang perlu dibaptis ulang? Ya, karena tadi ada satu baptisan ya. Nah, dikatakan di sini bahwa seorang yang mau dibaptis, ya, dia sudah pernah dibaptis sebelumnya. Ya, cerita ini ada di dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika menjadi percaya? Waktu itu murid-murid ini sudah dibaptis oleh Yohanes. Tapi ketemu Paulus, dikatakan, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi murid-murid Yohanes belum tahu tentang pelajaran Roh Kudus. Tetapi akhirnya mereka tahu dan mereka memberikan diri dibaptis. Mungkin di antara saudara ada yang sudah pernah dibaptis, diselamkan. Tapi saudara belum pernah mendengar tentang pekabaran Sabat ataupun reformasi kesehatan atau yang lain. Dan ketika saudara mendengar ini yang baru dan percaya, maka sama seperti murid-murid Yohanes dibaptis ulang dengan cara diselamkan juga. Saat ini juga kesempatan kepada saudara pun bisa terjadi. Saudara boleh dibaptis ulang di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan yang pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak itu bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika murid-murid Yohanes ini yang sudah dibaptiskan dengan cara diselamkan sebelumnya, lalu mendengar pekabaran yang kebenaran baru, yang baru diisi, dan sangat penting, akhirnya mereka memberi diri dibaptis. Pengalaman ini bisa menjadi pengalaman saudara, bahwa saudara juga bisa menerima dibaptiskan ulang. Kelompok ini dibaptiskan secara diselamkan oleh Yohanes dan dibaptiskan ulang dengan diselamkan oleh Paulus.
Jadi kalau di Alkitab baptisan ulang sudah pernah terjadi. Seorang individu juga dapat memiliki keinginan untuk dibaptisan ulang oleh karena mereka orang Kristen yang berkomitmen, yang telah menemukan kebenaran akan firman Allah dan berkeinginan untuk menjadi bagian umat Allah yang memegang perintahnya. Mereka pernah dibaptiskan dan menjauh dari Kristus atau sempat murtad menyangkal Yesus. Namun sekarang ingin untuk kembali. Mereka juga bisa meminta diri untuk dibaptis ulang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita perlu lahir kembali dan dibaptis dengan cara diselamkan? Inilah makna yang paling penting yang harus kita dalami. Allah ingin memberikan hidup baru dengan lahir kembali. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, tahukah saudara, ketika kita nanti dibaptis dengan cara diselamkan, maka kita dikubur dalam dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Yesus. Kemudian ketika kita keluar dari air, kita sedang bangkit sebagaimana Yesus bangkit dari kematian. Kita bangkit dari kematian dosa dan hidup dalam cara yang baru, dalam paradigma yang baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah maksud daripada lahir kembali. Dan ketika Nikodemus mendengar itu, tentu ini menegur dirinya. Bagaimana saya seorang pemimpin agama yang tahu teologi, tapi saya harus lahir kembali. Ini menunjukkan bahwa dia harus menerima hal yang baru. Dan dia mau rendah hati menyambut Yesus. Kita bersyukur oleh karena kasih yang luar biasa. Kasih yang begitu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita senang karena firman Tuhan ini mengajak untuk lahir kembali. Inilah cara Allah untuk mempersiapkan umat manusia bagi kerajaannya, bagi menjadi anak-anak Allah, keluarga Allah. Dan malam ini, saudara, saya tahu banyak yang sudah mengambil keputusan. Dan saya ingin doakan. Namun bagi mereka yang sedang bergumul, saya juga ingin doakan. Para tamu yang sudah begitu lama belajar firman Tuhan dan mengikuti kebaktian kebangunan rohani, saya ingin mendoakan pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara, saya ingin berdoa buat nama-nama yang sudah kami lihat dan sudah disampaikan kepada kami, dan saya tahu ada banyak yang bergumul, dan malam ini kita rindu untuk menyerahkan anak-anak Tuhan, saudara-saudara kita, dan inilah mereka, ya. Kita lihat ada dari berbagai jemaat yang sudah memberikan nama-nama ini, dan saya ingin kita mendoakan secara khusus. Dan kalau ada yang ingin ikut bergabung, yang belum sempat mencatatkan namanya, saya ingin terus mendoakan malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami diingatkan kembali arti lahir kembali, arti lahir baru. Oleh karena Tuhan, rindu kami dipersiapkan menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bahagian daripada rencana keselamatan untuk memiliki kerajaan surga, hidup kekal yang Tuhan janjikan. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, bila mana Engkau melihat mereka yang sudah ambil keputusan ini, Hamba-Mu ingin bacakan nama-nama mereka. Alexander Kian Siahaan,
Rukel Otemusu dari Jatiwangi. Kemudian kami berdoa juga untuk Matthew Alexander Tamba dari Perwira. Evan Ucok Simanjuntak dari Perwira. Anya Supu Sepa dari Blok U. Will James dari Pondok Kopi Blok U. Dari Putri Silain dari Malakajaya. Lili Silain dari Malakajaya. Putri Mangungsong dari Malakajaya. Nadine Kanter dari Malakajaya. Kemudian Charlotte Tobing dari Malakajaya. Noel Tambunan dari Malakajaya. Bapak Manulang dari Pondok Kopi. Saudara Happy Rachel Ronauli Silalahi dari Klender. Saudari Nona Rindiani Orvala dari Klender. Dari Winda Lasmaida Kinurat dari Klender. Saudara Gopal Nadada dari Klender. Dari Melati Surya Sibuya dari Klender. Opa Choa dari HBR. Caroline dari HBR. Tabita dari HBR. Angel Naibahu dari Pondok Kelapa. Saudara Ensen Sevanya Keeng. Mariana Tambunan dari Cakung. Sabrina dari Cakung. Vincent Rumah Harbo. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah menerima keputusan ini. Kuatkan hatimu dan berdoalah dalam hati bahwa engkau adalah penting di hadapan Tuhan. Kenapa penting? Karena Yesus sudah mati untuk engkau. Dia mati seolah-olahnya engkau saja yang akan diselamatkan. Tapi malam ini ada teman-teman dan sahabat yang ikut mengambil keputusan. Ada juga calon baptisan dari PUP, Ferdinand Siburian dan Rina Silaban. Ya Bapa dalam surga, kami mengerti Tuhan ada beberapa yang sedang bergumul. Bertanya-tanya apakah saya akan ambil keputusan ikut Yesus. Namun malam ini hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus berkarya kepada mereka. Dan memberikan jalan keluar dengan tantangan yang mereka hadapi. Supaya mereka berani ambil keputusan ikut Tuhan. Dan dengan kasih Yesus saja mereka boleh dimenangkan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mereka yang sudah mencatatkan namanya untuk menerima baptisan ini. Mungkin juga ada kekurangan dan kelemahan dan pergumulan. Tuhan juga kuatkan mereka. Ya Tuhan, sebagaimana lagu ini mengatakan, aku dengar Yesus panggil. Ikutlah Yesus. Dan hamba-hamba Tuhan yang sudah kami bacakan tadi, dan mungkin yang sedang bergumul, berani menyatakan, aku hendak ikut Tuhan. Aku hendak ikut Tuhan. Ikut Yesus. Karena dialah juru selamat pribadi mereka dan pribadi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena kami percaya malaikat surga sedang memainkan kecapinya, sedang menyanyi memuji-muji Engkau. Oleh karena hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kuatkan mereka untuk keputusan ini. Dan bila mana saatnya dibaptis, hati mereka dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh kuasa dan rahmat Tuhan. Dan mereka boleh dilepaskan dari tawanan-tawanan dunia ini. Mereka boleh hidup bebas bersama dengan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Pak Pendeta untuk pekabaran firman Tuhan yang telah dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Sebagai lagu penutup, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 235, Di Bawah Salib Yesus. Mari kita sama-sama bernyanyi dari tempat kita masing-masing, dan untuk lagu tutup akan dipandu oleh jemaat satu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan telah memimpin acara KKR kami malam hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih oleh karena Tuhan telah mengirimkan hamba-Mu, Pendeta Roni Wenas, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang sudah dibahagikan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Dan terima kasih untuk beberapa jiwa yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami tahu bahwa setan berusaha untuk menggagalkan rencana atau keputusan yang sudah diambil oleh anak-anak Tuhan ini. Tetapi biarlah anak-anak Tuhan akan menjadi pemenang melawan godaan setan. Terima kasih untuk semua tamu yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih untuk semua anggota jemaat di wilayah 5 yang boleh bergabung. Dan kami memohon, biarlah kiranya
acara besok malam, malam yang terakhir pun akan berjalan dengan baik, dan setiap partisipan biarlah kiranya mereka boleh mempersiapkan diri agar pelayanan yang akan diberikan adalah pelayanan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami ini yang kami mohonkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik, demikianlah acara KKR kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa esok malam di link dan waktu yang sama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ketua Panitia KKR kita, Bapak M. Tampan.